Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana prosedur tentang kegiatan praktikum penentuan konsentrasi larutan NaOH dengan titrasi potensiometri. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana proses pelaksanaan titrasi tersebut sampai dengan pembuatan kurva dan perhitungannya. Jadi kita mulai. Ini adalah praktikum titrasi potensiometri. Ini adalah alat dan bahannya. Jadi kita akan menggunakan alat potensiometer. Kita pakai potensiometer yang jadi satu dengan konduktor dan pH meter. Kemudian ada gelas kimia, batang pengaduk, neraca, spatula, kaca arloji, labu ukur 100 ml untuk pembuatan asam oksalat dan NaOH, corong pendek, botol semprot, buret, pipet volume, dan magnetik stirrer. Untuk bahannya kita menggunakan asam oksalat, aquades, buffer pH 4 sebagai larutan standar pH, buffer pH 7, dan juga natrium hidroksida. Pertama kita timbang 0,4 gram natrium hidroksida. Perlu diingat, natrium hidroksida sifatnya higroskopis, jadi harus ditimbang dengan cepat. Selanjutnya, kita larutkan ke dalam labu ukur 100 ml. Dan kita juga membuat larutan 0,63 gram asam oksalat dilarutkan dalam 100 ml aquades untuk membuat asam oksalat 0,1 N. Nah, perlu diingat pada saat menambahkan aquades tidak boleh melebihi dari tanda batas. Jadi cekungannya itu, cekungan larutan harus di atasnya tanda batas. Posisinya kita lihat lurus ya. Sebelum digunakan, buret harus dibilas terlebih dahulu dengan aquades, kemudian dibilas dengan NaOH. Dipastikan buretnya tidak bocor. Dan pada saat menuang tidak boleh di atas mata dan menggunakan APD Google ya. Kita pastikan tidak ada gelembung udara pada buret karena akan mempengaruhi hasil pengukuran. Nah, ini kita bisa lihat dengan jelas cekungannya harus ada di atas skala. Nah, persis seperti itu ya. Selanjutnya kita siapkan alat potensiometer. Kita kalibrasi dulu alatnya. Mula-mula kita bilas elektrodanya menggunakan aquades, kemudian kita lap dengan tisu sampai bersih. Nah, kemudian kita celupkan ke dalam larutan standar. Kita tekan kal untuk kalibrasi ya. Ini kita tekan kal. Seperti itu, kemudian kita celupkan ke dalam larutan standar pH. Kita tunggu, ini tidak boleh dilepas ya, jadi harus dipegang, tapi dipegangnya konstan, tidak boleh bergerak-gerak tangannya, supaya pembacaannya jelas. Nah, kita tunggu sampai tidak berkedip, sampai angkanya berhenti. Nah, kalau sudah angkanya sudah berhenti, di situ menunjukkan 4,01 pada suhu 25 derajat ya. Kalau sudah berhenti, kita tekan hold. Nah, itu kita tekan hold atau enter. Kalau sudah, bisa kita angkat elektrodanya. Nah, kita cek. Nah, di larutan standarnya itu ada tabel. Nah, di belakangnya ini. Nah, di situ dijelaskan kalau pada suhu 25 derajat, pH larutan sebesar 4,01. Jadi sudah sesuai ya. Nah, setelah itu kita ubah settingan mode pada alat yang semula tadi pH, kita ubah menjadi alat potensiometer yang satuannya MV. Nah, kemudian ini kita celupkan ke dalam Erlenmeyer. Ini Erlenmeyernya berisi asam oksalat 10 ml, 0,1 N, dan 50 ml aquades yang sudah dihomogenkan. Nah, kita celupkan di situ ya. Kita tunggu sampai hasil pembacaannya selesai. Jadi sampai angkanya berhenti. Kemudian kita catat potensionya pada tabel, kita masukkan tabel. Nah, ini kita masukkan lagi 1 ml NaOH ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita homogenkan dengan stirrer.
Nah, ini kita homogenkan ya supaya nanti apa? Hasil larutannya itu homogen, bercampur rata kan, baru ditambahkan NaOH ya. Lalu kita ukur lagi potensionya. Kita ukur. Nah, ini kita mengukurnya kapan? Nah, setiap penambahan 1 mili itu kita ukur. Nah, penambahannya itu nanti sampai 15 mili baru kita berhenti melakukan pengukuran. Jadi 1 mili, tambahkan lagi 1 mili berarti 2 mili ya. Terus 3 mili, 4 mili, seterusnya sampai 15 mili kita catat setiap penambahannya itu potensionya seperti apa. Dan jangan lupa setiap penambahan itu sebelum kita analisa potensionya kita harus homogenkan dulu dengan stirrer. Ini penting, kita harus homogenkan sampai benar-benar bercampur supaya nanti kurva yang dihasilkan atau grafik yang dihasilkan itu sesuai. Jadi ini adalah tabel hasil analisa potensiometri yang sudah kita lakukan. Di sini ada penambahan mulai dari ini belum ada penambahan ya, masih 0 mili NaOH, jadi masih asam oksalat dan aqueous. Ini potensionya, kemudian terjadi penambahan setiap 1 mili sampai dengan 15 mili. Nah, kalau kita lihat di sini mula-mula masih belum ada penambahan NaOH itu potensinya 275,1, kemudian terjadi penurunan terus sampai penambahan yang ke-11. Di sini ada penurunan drastis, kemudian terjadi penurunan lagi sampai penambahan ke-15 mili. Nah, kita bagaimana caranya menentukan titik ekivalen? Kita harus membuat grafik dari tabel ini terlebih dahulu. Jadi caranya kita blok, kemudian kita klik insert, scatter, kita pilih yang ini, kemudian kita pilih yang ada fx-nya supaya muncul R-nya atau kemiringannya, dan kita tinggal ganti di sini grafik potensio versus volume NaOH. Nah, yang bawah yang aksisnya ini adalah volume NaOH, kemudian yang ini adalah potensi. Nah, kalau kalian lihat dari grafik ini kan terjadi penurunan, kemudian di sini ada penurunan yang drastis dari 10 mili ke 11 mili, kemudian terjadi penurunan lagi. Nah, penurunan yang drastis ini menunjukkan bahwa di sini adalah titik ekivalen dari NaOH, sehingga kita bisa menentukan bahwa titik ekivalennya ada pada 11 mili. Sudah jelas ya? Titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Jadi apa sih bedanya titik ekivalen dan titik akhir titrasi? Titik akhir titrasi itu adalah titik berakhirnya titrasi. Jadi ketika kita selesai melakukan titrasi itu adalah titik akhirnya. Untuk analisa potensiometri, titik akhir titrasinya ada pada penambahan NaOH sebesar 15 mili. Sedangkan untuk titik akhir titrasi pada titrasi yang biasa menggunakan indikator, misalnya indikator PP, maka titik akhir titrasi ada saat terjadi perubahan warna, yaitu pada saat berubah warnanya dari tidak berwarna menjadi pink. Sedangkan untuk titik ekivalen itu adalah titik di mana jumlah mol ekivalen NaOH sama dengan mol ekivalen asam oksalat. Hal ini ditandai dengan kurva yang mengalami penurunan secara drastis dari penambahan 10 mili NaOH ke 11 mili NaOH seperti pada grafik ini. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa titik ekivalen untuk analisa potensiometri ini ada pada 11 mili, sehingga kita bisa melakukan perhitungan normalitas NaOH untuk standarisasi NaOH. Nah, perhitungannya menggunakan rumus NaOH adalah N asam oksalat kali volume asam oksalat dibagi volume NaOH. Karena normalitas asam oksalat yang kita masukkan ke dalam Erlenmeyer adalah 0,1 N, kita masukkan di sini, dan jumlahnya 10 mili, kemudian titik ekivalennya 11 mili. Kita hitung normalitas NaOH, hasil standarisasi menggunakan analisa potensiometri sebesar 0,09 N. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.